will sing of the goodness of God. I love you, voice. Salam damai. Hari ini hari Minggu yang bertarikh 10 hari bulan April 2022 dan kita mengadakan ibadah minggu kita seperti biasa. Hari ini kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Bersiap sudah? Amin. Baik, kita persilakan semua jemaat kita berdiri. Kita masuk ke ruang Maha Kudus dan kita bawakan lagu pujian ini sebagai doa persiapan kita untuk beribadah pada hari ini. Haleluya. Sebelum itu saya ingin berkongsi firman Tuhan pada hari ini dalam 1 Korintus 6 ayat 11 dan 20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh
lagi kita rayakan Yesus. Hari ini kita bersih lain sedikit, tapi pokoknya adalah fokusnya adalah memuji Tuhan. Haleluya.
Buka hati
Firman Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan, suci kuduskan kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Tuh bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat kami terhimpit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, diberkati oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita. Oh, puji Tuhan. Ada sukacita. Kita dapat memuji Tuhan kita. Kesempatan kita beribadah bersama-sama. Nah, sudah siap kita buka firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 14. Sudah jumpa? Yakobus pasal 4 ayat 14. Sudah jumpa? Mari kita baca bersama-sama. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, tajuk pada hari ini, hidup seperti uap. Satu ayat saja. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kita tahu besok pagi seperti biasa. Esok yang di pikiran kita, esok kita akan seperti biasa rutin kita, bangun pagi, pergi bekerja, yang bekerja dan melakukan aktiviti seperti biasa. Begitu juga yang bagian ramalan kaji cuaca, mereka pun hanya meramal apa yang akan terjadi.
Jadi itu hanya kajian ramalan. Begitu juga kita hanya merancang tentang hari esok dan yang akan datang. Itu kita tidak pasti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi itulah seperti biasa kita lakukan rutin harian, bekerja, bangun pagi, pergi kerja, makan, itu seperti biasa kita membaca firman Tuhan, berdoa, dan tidur. Jadi kita dalam firman Tuhan diceritakan apa yang akan terjadi akan datang, banyak tanda-tanda, tapi akan tiba masanya kita akan lalui. Mari kita buka Matius pasal 6 ayat 34. Sudah jumpa? Amin. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri sehari cukuplah untuk sehari. Di sini kata Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Tapi Yesus tidak bermaksud bahwa kita tidak langsung tidak boleh berpikir tentang hari esok atau merancang masa depan. Jadi kita sering juga mengalami khawatir akan hari esok yang akan datang. Tetapi Tuhan Yesus membantu kita agar tidak terlalu risau atau khawatir tentang kemungkinan yang akan berlaku pada hari esok. Sebab jika kita terlampau risau, kita akan hilang sukacita. Kadang terjadi kalau dalam kehidupan saya, kalau terlalu risau, saya hilang fokus. Daripada hilang fokus dalam kerja, pandai salah ambil. Apa saya buat nih? Jadi terlalu risau. Jadi pikiran sudah mikirin tentang masalah, padahal tangan buat yang lain. Jadi boleh mendatangkan masalah. Itu boleh mendatangkan kecederaan jika kita cuai melakukan kerja. So tidak fokus, kita tidak dapat bertumpu pada kerja yang harus dilakukan. Kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Biasanya apa yang kita khawatir, ya kadang begitu, biasanya apa yang kita khawatir tidak timbul. Tetapi apa yang kita pikir juga, masalah itu akan timbul. Jadi kita perlu pertolongan Tuhan. Sebab dalam kehidupan kita, masalah, kekhawatiran sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus bersandar pada Tuhan. Dengan Tuhan kita dapat melewati segala masalah, kekhawatiran. Seperti yang saya alami bila saya terlalu khawatir, saya berhenti sekejap, saya berdoa, Tuhan tolong saya, karena kekhawatiran mengganggu pikiran saya sehingga saya hilang fokus. Dan kekhawatiran juga boleh membuat kita stres. Itu yang berlaku
Mungkin dengan kita semua alami begitu, karena terlalu khawatir boleh membuat kita stres. Dan begitu juga si John baru bagi jadwal yang saya akan khotbah, timbul kekhawatiran juga. Bolehkah saya berkhotbah? Macam hilang sudah yang apa yang ya iblis kan pandai membuat perasaan kita kurang percaya, tidak yakin, khawatir, begitulah timbul. Ya macam mana saya, bolehkah saya khotbah? Timbul rasa khawatir, macam mana nanti pakai persiapan. Tetapi ya puji Tuhan, bila kita berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan menolong dan menjawab doa kita. Apabila kita mengutamakan Tuhan, kita tidak perlu terlalu risau atau khawatir. Tuhan pasti menjaga orang yang menyembahnya. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Amin. Seperti yang kita tahu, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman juga dijaga. Begitu juga kita manusia, semuanya disayang Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mencintai kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Karena itu Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Ya, kadang kita selalu baca, tapi kadang-kadang kita boleh lupa dan akan firman Tuhan. Saya pernah alami dulu apabila saya diganggu roh jahat. Saya tidak ingat sama sekali firman Tuhan. Sudah dicuri iblis. Saya tidak ingat sampai saya buka balik-balik Alkitab. Saya buka, saya baca, saya hafal, terus saya lupa lagi. Saya buka lagi, saya hafal, lupa lagi. Di situ saya sangat khawatir, dan bila di doa pelepasan di situ ada sukacita. Tuhan menolong. Di situ ada mujizat Tuhan. Bila kita ya kadang-kadang kita lupa firman Tuhan, tetapi kita ingat dan kembali semangat membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan kita, mengingatkan kita, dan mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yang seterusnya, apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Yang kita tahu, kita hidup, bernapas, kita bernyawa, kita melakukan activity, kita boleh berpikir. Ya, seperti proses kita lahir dari baby, kanak-kanak, membesar menjadi dewasa, punya keluarga, menjadi tua, dan akhirnya meninggal. Kadang-kadang kita berpikir hidup berarti jika kita mengumpul banyak-banyak harta. Kita pikir itu berarti kita menjadi kaya. Tetapi itu semua seperti kata Raja Salomo, itu semua hanya sia-sia. Arti hidup dalam
ujian karakter kita, dalam iman kita, amatlah berarti dalam kasih kita kepada Tuhan. Kita diciptakan Tuhan sangat istimewa. Kita diciptakan menurut mirip gambaran wajah Tuhan. Kita adalah yang istimewa. Kita dibentuk dari debu tanah, dan Tuhan menghembuskan nafas hidup. Jadi sangatlah berharga, berarti hidup kita ini. Yang pertama, hidup bagi Kristus. Berarti hidup bagi Kristus. Mari kita buka Filipi pasal 1 ayat 21. Sudah jumpa? Kita baca bersama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup harus menyenangkan hati Tuhan. Hidup untuk Kristus. Saya ada buat lagu hidup untuk Kristus. Masa itu saya sudah bertobat dan saya ingat ayat ini, hidup untuk Kristus. Saya berpikir macam mana melodi dia, lirik dia, hidup. Saya berdoa dan saya ada dengar melodi hidup untuk Kristus. Saya dengar melodi dan saya berdoa juga, Tuhan, macam mana untuk lirik. Saya tidak tahu macam mana, saya tidak pandai main musik, sikit-sikit saja. Jadi macam mana saya ada keinginan untuk buat lagu, tapi saya tidak berapa pandai main musik. Dan macam mana saya untuk menghasilkan sebuah lagu. Dan di situ saya dengar musik, melodi dia, dan saya terbayang-bayang di pikiran saya dan yang saya coba ingat, saya rakam yang melodi dia dengan suara, saya rakam melodi dia, dan bila saya sudah rakam, saya dengar lagi, saya berdoa lagi. Saya berdoa macam mana untuk lirik seterusnya. Untuk lirik seterusnya ada bisikan, keluarkan apa yang kau alami, apa yang kau rasakan. Dan di situ saya dapat menulis lirik, dan saya minta bantu kawan untuk melodi dia. Yang dia bagian chorusnya, ku serahkan semua
hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Aku percaya sampai akhir hidup ku tetap setia melayanimu Tuhan, ku cinta padamu. Nah, di situ. Tapi biasanya baru saya tahu, biasanya kalau komposer cipta lagu jarang pula dia nyanyi. Biasa dia suruh orang lain yang nyanyi, sebab suaranya tidak sedap. Ya, biasa begitu. Begitu juga dengan saya. Saya buat tuh, saya nyanyi, saya dengar tidak sedap. Tapi bila saya suruh orang kawan-kawan nyanyi, sedap pula. Jadi aku bagi kawan yang nyanyi dan aku rakam. Puji Tuhan, lengkap satu lagu dan seterusnya lagu-lagu. Nanti bolehlah kita sama-sama belajar, kita kongsi. Tapi itulah apa yang saya alami mujizat Tuhan. Bila kita ada keinginan untuk melakukan, kita pasti dapat dengan kehendak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, hidup memberi, menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi itulah buah pertobatan. Jadi kalau tidak menghasilkan buah akan dibuang ke dalam api, itu neraka. Ya, masa makin laju pula. Dapat bahkan lama-lama tuh hari saya khawatir saya laju cepat habis khotbah, tapi bila saya buat persiapan, saya macam mengalami saya yang di dalam mengalami. Jadi biar kita sama-sama rasakan. Yang seterusnya buah roh. Kita tahu buah roh. Buah-buah roh dari Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi di hidup kita ada buah-buah roh, terusnya buah-buah pelayanan. Kita jadi berkat. Biarlah hidup kita memberi arti, yaitu hidup bagi Kristus dan dengan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan juga hidup menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang lain. Itulah arti hidup kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dulu saya masa kecil, saya pernah baca ayat ini, saya terpikir macam mana hidup seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Masa saya kecil, saya pernah terbaca ayat ini.
cuman di pikiran saya. Tetapi ya, apa yang kita baca firman Tuhan kita akan alami juga. Seperti saya alami bila saya menghadapi kesakitan yang saya diganggu dimasuk 5 roh jahat. 5 roh jahat, dan roh jahat itu bisik, esok kau sudah tidak ada sudah. Macam-macam sakit. Jadi saya rasa hidup sangat singkat, sebab masih mau hidup. Itulah dikatakan firman Tuhan, seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Saya masa itu saya kerja di Papua. Jadi saya minta doa pelepasan. Salah orang saya minta. Saya ingat dia pastor, rupanya dia homo. Dia tanda kapur, dia taruh kapur, dia tanda kapur. Lepas itu dia kasih begini di tangan, kasih berlipat. Sepertinya saya mayat sudah. Kenapa saya baring? Kenapa dia kasih suruh begini? Sepertinya saya diserahkan kepada roh jahat. So dia bukan doakan untuk kesembuhan, dia doakan untuk penyerahan kepada roh jahat. Di situ tambahlah saya khawatir, tambah takut. Apalagi saya dengar bisikan, besok kau tinggal mayat kau saja diantar balik. Ya, so masa itu saya emergency balik, diantar balik. So saya sudah diganggu 5 roh jahat. Bayangkan orang akan lihat kita tidak waras sudah, sebab pikiran sudah terganggu, dan apa yang kita lakukan pun tidak betul sudah. Jadi sampai kawan sepupu saya tanya, apa yang kau mau bawa barang-barang? Saya cakap tidak payah, sebab pikiran saya besok sudah saya meninggal. Jadi saya pikir tidak payahlah bawa barang-barang saya, dan duit saya bagi kepada orang di sana, sebab saya pikir esok saya sudah tidak ada. Saya bagi duit saya, apa yang saya punya saya bagi, pakaian saya bagi, sebab iblis sudah iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi saya pikir saya dalam cengkaman, saya pikir saya tidak selamat sampai di Malaysia. Di situ saya alami hidup ini seperti uap, sebentar saja akan lenyap. Tetapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan, doa orang tua saya selamat sampai di Malaysia. Dan mengalami proses pelepasan itu sangat sukar juga lah, sebab 5 roh jahat, adik-adik saya pun terpelanting semua. Sedangkan 1 roh jahat pun kita susah, apalagi kalau 5. Saya sendiri pun dicekik, mau dibunuh. Tetapi ya, saya bersyukur saya masih hidup sehingga hari ini. Dari saat itulah, dulu saya tidak suka sambut hari jadi. Saya tidak suka sambut hari jadi, ada makan cake gitu nih. Tetapi bila saya alami hidup ini bermakna, ada arti. Setiap tahun saya sambut birthday, walaupun berdua dengan istri, tetap dia sambut. Sebab karena apa? Saya bersyukur, bukan karena cake,
Tetapi saya bersyukur panjang umur, saya bersyukur lewat apa yang dialami. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Dari kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sudah jumpa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur. Setiap pagi kita bangun, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini, senantiasa bersyukur dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, kadang-kadang kalau bangun pagi pandai juga terlupa kalau kan kabut atau lewat bangun terus bekerja terus atau lupa berdoa. Kalau kabut karena mengejar masa, tapi dimanapun kita berada, kita mesti ingat mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus setia melakukan kehendak Tuhan. Seperti khotbah yang lalu, Raja Daud berkenan pada Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Kenapa Raja Daud berkenan di hati Tuhan? Sebab dia melakukan segala kehendak Tuhan. Begitulah dengan kita mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita harus melakukan segala kehendak Tuhan. Bila kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mendengar dan menjawab doa kita seturut kehendak-Nya. Amin. Ya, kadang saya juga mengalami begitu. Kadang tidak melakukan kehendak Tuhan, lalai. Kita harus sedar, kita harus mohon pengampunan dari Tuhan. Sebab kita ini kan lemah, kita kadang jatuh, tetapi kita harus sedar, kita harus mohon pengampunan. Kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal pasal 1 ayat 7. Sudah jumpa? Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kita hormat, menundukkan diri kepada kedaulatan Allah, mentaati perintah Tuhan. Kadang kita lalai. Kita harus ingat takut akan Tuhan. Kita ada banyak masa dalam satu hari, jadi kita harus ada masa untuk Tuhan. Kita ada masa untuk Tuhan, bukan sejak hari Minggu, tetapi hari-hari biasa kita ada masa untuk Tuhan. Tidak alasan untuk kita katakan tidak ada masa untuk Tuhan. So kita takut akan Tuhan, kita hormat. Dialah adalah Tuhan dan Raja kita. Sebab itu setiap hari kita ada masa untuk Tuhan. Oh, mau habis lah. Yang terakhir, hidup menghasilkan buah. Kita hidup menghasilkan buah, yaitu berkat. Jadi hidup kita ini adalah kesempatan kita menghasilkan buah berkat kemanapun kita pergi. So kita ada kesempatan. Jadi jangan mengalami bila sakit teruk baru menyesal. Jadi ada kesempatan kita menjadi berkat kemana saja kita pergi, menjadi berkat. Sebab kita ada kesempatan. Jadi itulah arti hidup kita. Kita amat berharga di mata Tuhan. Hidup seperti uang sementara saja. Jadi hidup kita hanya sementara. Kita tidak tahu bila masanya kita dipanggil Tuhan. Jadi kita pergunakanlah kesempatan yang Tuhan beri. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa depan, tapi yang penting kita tetap setia melakukan pekerjaan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Beri tepukan buat Tuhan kita. Boleh kita nyanyi satu lagu. Hidup, lagu lama, hidup ini adalah kesempatan. Tahu lirik ya? Oke. Sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini
Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari semua kita pakai berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Hidup kami hanya sementara Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Kami mohon tutup bungkus Engkau Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan tetap tertanam dalam hati pikiran kami Tuhan. Kami senantiasa ingat akan firman-Mu Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Seterusnya. Terima kasih Bapak Daniel untuk khotbah yang luar biasa. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan itu memberikan kita suatu impact yang baru. Hidup adalah seperti waktu. Jangan pikir apa yang jadi besok, tapi fokus dengan Tuhan, biar Tuhan yang atur apa yang terjadi besok. Mari kita memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan pribadi kita untuk memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan persembahan kita, kita genggam erat di tangan kita apa yang kita mau beri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemberian kita di hadapan Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat-berkat dan juga penyertaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat Tuhan, baik itu besar atau kecil. Tapi kami tahu Tuhan, semua pemberian yang datangnya daripada Tuhan itu adalah luar biasa. Itu mampu memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebentar nanti Tuhan kami akan memberi yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami, hasil daripada penghasilan kami.
Inilah persembahan kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami, terima kasih kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak memerlukan uang dan ringgit kami Tuhan, tapi kami tahu Engkau memandang kesetiaan kami, Engkau memandang hati kami yang ingin memberi Tuhan, untuk memberkati gereja ini, khusus untuk pelayanan di tempat ini. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pribadi yang mengelola hal keuangan ini Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola keuangan ini, untuk tujuan berkat untuk gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberi, berkati mereka dengan berkat yang luar biasa, berlipat-lipat kali ganda. Dan Tuhan, kami ingin berdoa untuk pribadi yang belum punya kesempatan untuk memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati dan berkati Tuhan, untuk mereka dapat bersama-sama memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, terimalah dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini adalah untuk persepuluhan, di sebelah adalah untuk persembahan. Sementara kita memberi yang terbaik, mungkin dipersilahkan dulu, kita akan buat pengumuman. Sementara kita memberi yang terbaik, kita akan teruskan dengan pengumuman. Baik, kita akan teruskan pengumuman kita untuk jadwal pelayanan minggu depan. Dan seterusnya saya akan umum untuk pelayanan minggu depan. Persekutuan doa umum kita akan tukar pada hari Jumat, karena Jumat itu adalah Jumat Agung, dan sedia maklum itu adalah hari public holiday ataupun cuti umum. Jadi kita akan adakan persekutuan doa umum kita Jumat Agung bukan online, tapi kita akan buat di gereja. Jam akan diberitahu di grup nanti, ikut kesesuaian. Tapi seperti biasa jam 8 malam ya, kita berkumpul di tempat ini. Dan untuk tim yang akan melayani adalah untuk pemimpin pujian dan penyembahan, Pastor Sri Damayanti akan membawa pujian penyembahan. Dan untuk renungan, saya sendiri yang akan membawakan renungan pada malam itu. Dan untuk tugas kebersihan akan dilaksanakan pada hari Sabtu sebelum mula latihan ibadah. Kalau boleh datang awal, kita datang awal. Dan yang akan terlibat untuk membersihkan gereja adalah saya sendiri dan juga Ibu Rustina. Dan kalau ada yang ringan tangan dan ringan hati untuk turut serta sapu-sapu, lap-lap, susun-susun, boleh join bersama-sama. Awal-awal kita datang, kita susun sama-sama, ini terusi ya. Satu tubuh lain anggota, kita saling melengkapi untuk jaga gereja ini ya. Oke, untuk seterusnya untuk ibadah umum Ahad. Hari Ahad ini adalah hari kebangkitan, yesterday ya. Kita akan bersama-sama melayani. Untuk pelayanan khotbah akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pastor LB. Dan untuk pemimpin pujian adalah saya sendiri. Dan untuk backup singer, mohon kesediaan Ibu Juli dan juga Pastor Sri Damayanti. Dan untuk pelayanan bahagian Asya, Ibu Rustina. Untuk multimedia LCD, EJK akan diupdate di dalam grup lah, siapa yang akan melayani di bahagian itu. Dan untuk pendoa syafaat, sekali lagi pelayanan Ibu Juli untuk membawa doa syafaat pada hari Ahad nanti. Dan untuk tim pelayanan musik, untuk keyboard 1 Bro Reza Nana, dan untuk keyboard 2 Felix, dan yang ketiga kebahagiaan bass Bro Awin, dan juga yang untuk gitar Bro Hairul atau Gedeng, dan untuk drum Bro Rika Kiko ya. Dan untuk sekiranya kalau pelayan tidak dapat melayani pada hari yang telah dijadwalkan, boleh kontak ataupun PM lebih personal dengan EJK yang terbabit, yaitu Nanak ya. Nanak EJK bahagian pujian dan penyembahan. Dan untuk bagian ushering ataupun kebersihan boleh PM tepi dengan Sis Tracy atau Tracy. Dan untuk bahagian pendoa syafaat boleh berhubung dengan Ketua
buat pendoa syafaat Ibu Sri Damayanti. Dan untuk pengumuman seterusnya, seperti yang sedia maklum, kita punya retreat itu kita KIV dulu, kita postpone dulu, bukan tidak jadi ya, tapi kita postpone dulu atas sebab-sebab tertentu. Sebab kita punya hit target itu ada hit target yang kita perlu capai. Sebab banyak yang tidak dapat hadir bersama, mungkin ada clash dia punya jadwal, ada planning yang awal-awal sudah mungkin terlambat kali info begitu, kurang lebih begitulah. Jadi kita akan rancang lagi dengan lebih rapi, jangan risau. Activity retreat ini kita akan laksanakan juga, jangan risau lah. Dan untuk KKR ya bulan September, KKR lagi nih. Ya kita akan bersiap-siap. Jadi setiap tim yang khusus yang pujian dan penyembahan, ya kita akan mulai praktek sudah untuk cari lagu, satu orang satu lagu untuk dibawa dalam ibadah nanti. Ya tiap-tiap minggu kita akan bawa lagu itu dalam ibadah supaya kita lebih alert dengan suasana. Dan untuk pemusik juga begitu juga lah. Dan untuk latihan pastor mungkin nanti ada briefing lah kan dari pastor nanti untuk ya nanti akan ada briefing lah daripada pastor. Kita tengok dalam grup NLC Family, ataupun kalau untuk klien pujian dan penyembah di bagian mimbar boleh tengok dalam bagian pemusik punya lah. Oke. Untuk seterusnya kita ada pengumuman tambahan lain selain itu dari Pak Daniel, Pastor Elmi, Ibu Sri, bagian pendoa syafaat. Ya, sekian lama ya kita tidak mandi. Tadi khotbah hidup seperti wap ya. Jadi petang-petang kita mandi peluh pula, bukan mandi wap, mandi peluh. Jadi petang-petang kita ada activity petang, yaitu kita mau main badminton. Nah nanti kalau yang mau join tuh boleh PM lebih dengan Bapak Daniela, pengurus kita atur sampai jadi ya. Dan pengumuman yang terakhir ya, kita lepasnya jangan dulu balik seperti biasa. Saya umum awal-awal, nanti ada yang balik. Di sebelah kita ada beli conference. Lepas ibadah kita akan menjamu saudara. Kita sudah isi rohani kita dengan makanan, dan selepas ini kita akan makan bersama di bilik conference lah. Dan seterusnya kita teruskan ibadah dengan doa syafaat. Minta pendoa syafaat kita untuk melayani bersama Ibu Sri. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kesatuan hati kita berdoa syafaat bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang akan berakhir hari ini. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus akan tetap tidak pernah berhenti dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapak, hari ini saat ini kami bersepakat berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini untuk menjadikan firman yang kami dengarkan menjadi rema dalam hidup kami, supaya kami betul-betul menggunakan waktu yang Tuhan masih percayakan bagi kami untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, dan terus mengabdikan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk panjang umur, terima kasih untuk nafas yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami tidak dapat balaskan bahkan segenap pengabdian kami, bahkan seluruh hidup kami pun Tuhan tidak sanggup membayar kebaikan penyertaan Tuhan bagi kami. Yang kami dapat buat adalah biarkan hidup kami belajar terus memberi yang terbaik, apa yang kami punya, apa yang kami miliki, lewat apa yang kami boleh perbuat untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami bersepakat berdoa untuk rancangan KKR kami di bulan September. Kami terlalu percaya Tuhan, jikalau Tuhan yang penuntun, maka kami akan melihat hal-hal yang besar, yang bahkan tidak dapat kami pikirkan, yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran kami. Tuhan sanggup kerjakan itu bagi kami, sampai nama Tuhan dipermuliakan, sampai Inaman penuh kemuliaan, sampai gedung KBCA penuh kemuliaan Tuhan. Dan satu kerinduan kami tahu juga itu kerinduan Tuhan, supaya setiap orang yang datang melihat
merasakan dan menikmati berkat-berkat Tuhan di sana, lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah GKR ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh tim yang ada, dan kami percaya Tuhan bahkan seluruh apa yang kami punya akan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Pendanaan yang kami butuhkan, bahkan segala sesuatu keperluannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan permudahkan segala sesuatu, karena kami yakin dan percaya ketika kami melibatkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membuat perkara-perkara besar lebih daripada apa yang kami dapat buat. Terima kasih Tuhan, setiap tim yang akan terlibat terutamanya di altar ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dari sekarang dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan pakai kami, biar lewat kami nama Tuhan dimuliakan lewat ibadah KKR ini ya Tuhan. Secara khusus juga tim yang dari Jakarta juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan mereka, kesehatan mereka, dan pengharapan yang dari Tuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih buat jemaat NLCR yang setia di tempat ini beribadah. Kami dengan percaya setiap jemaat yang setia, Tuhan perhitungkan kesetiaan mereka. Dan kami tetap masih tidak berhenti meminta kepada Tuhan, sebab tempat ini adalah rumah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata rumah Tuhan harus penuh. Itu sebabnya kami tetap percaya tempat ini, ruangan ini, gedung ini ya Tuhan, tempat kami beribadah ini. Di sini kami menyerukan nama Tuhan, di sini kami meninggikan nama Tuhan. Maka biar Tuhan sendiri yang akan menarik jiwa-jiwa datang di tempat ini dengan banyak cara. Tuhan punya banyak cara untuk memanggil jiwa-jiwa yang terhilang datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami terbatas untuk menjangkau oleh situasi sekarang, tapi kami terlalu percaya ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, ada pelayanan malaikat-Mu yang tidak terbatas untuk membawa jiwa-jiwa itu datang di tempat ini. Kami rindu siapapun mereka yang datang di tempat ini boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi, boleh merasakan hadiran Tuhan, boleh merasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya persiapkan kami tim pelayan di tempat ini ya Tuhan. Siapkan kami untuk tuayan yang lebih besar lagi, siapkan kami untuk pekerjaan yang lebih besar lagi di tempat ini ya Tuhan. Siapkan iman kami, siapkan mental kami, siapkan roh kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan melihat tempat ini akan penuh kemuliaan, dan dari tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, beberapa jemaat-Mu juga dalam waktu terdekat ini akan mengadakan majelis perkawinan, juga pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Kami percayakan mereka dalam tangan Tuhan. Dari sekarang juga kami percaya Tuhan peliharakan kesehatan mereka, Tuhan jagai mereka, lindungi daripada mara bahaya, dari sakit penyakit. Tuhan memberi damai sejahtera atas mereka, keluarga lepas keluarga, sampai nanti berlangsungnya majelis pernikahan dan juga pemberkatan nikah kudus. Semuanya Tuhan beracara, semuanya Tuhan buat baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk gereja NLRC yang ada di Korea dan juga Kuala Lumpur sebagai pusat kami Tuhan. Kami serahkan mereka juga dalam tangan Tuhan. Tim penggembalaan ini Tuhan, para pemimpin senior kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarkan gereja ini berjalan ikut tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar lewat wadah ini Tuhan Yesus ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk gereja NLRC yang ada di Inangan ini ya Tuhan. Serahkan lewat kehadiran kami di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kota Kinabalu memuliakan Tuhan, Sabah memuliakan Tuhan, dan Malaysia memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya jika kami mempersiapkan diri kami, jika kami percayakan pelayan dalam tangan Tuhan, maka kami akan melihat proyek Tuhan yang lebih besar lagi atas gereja ini. Sebab untuk itulah gereja ini diadakannya Tuhan, supaya banyak-banyak jiwa datang mengenal Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dan benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami kepada Tuhan. Selanjutnya gereja ini Tuhan, kami hanya berkata, tuntunlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak mau gereja ini terpesong ya Tuhan. Kami tidak mau gereja ini berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Sebabnya kami perlu Tuhan. Kalau Tuhan beserta dengan kami, maka kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan seiring berjalannya pelayanan kami di tempat ini, kami akan melihat hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat menyertai pelayanan kami di tempat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami kepada Tuhan. Kami teringat Tuhan untuk cuaca hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus, supaya seluruh jemaat-Mu dilindungi dari mara bahaya, dari bencana alam, dari apapun itu ya Tuhan. Tempat tinggal kami masing-masing, rumah-rumah tempat kami tinggal, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan melindungi kami. Seluruh jemaat NLS yang ada di tempat ini, semuanya dalam perlindungan Tuhan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi-Mu kejayaan kemuliaan, lebih daripada apa yang kami minta. Kami menunggu jawabannya, sebab kami tahu jawaban Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa penutup doa berkat bersama kami. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang akan menyertai kita, menjadi milik kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Dan mari kita semua yang sudah diberkati bersama yang saya katakan amin, haleluya.